Salam, ini tanggal 28 April 2024 hari Minggu. Saya membuat video ini menurut saya sangat menarik karena ada banyak tuduhan-tuduhan orang terhadap orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi tidak menyembah kepada Yesua? Mengapa orang Yahudi tidak mengakui bahwa Yesua adalah Tuhan? Sepertinya saya mengkaji dan mendapati bahwa orang Yahudi memiliki alasan yang sangat kuat berdasarkan ajaran Musa. Dan ingat, Yesua katakan di dalam Yohanes 5 ayat 46 dan 47 bahwa Yesua sangat percaya ajaran Musa. Yesua katakan, kalau kamu tidak percaya ajaran Musa, kepada Musa, bagaimana kamu bisa percaya kepadaku? Jadi Yesua sangat percaya kepada Musa. Oke, apa yang ditulis oleh Musa? Musa katakan begini di dalam Ulangan 4 ayat 2 dan 12:32. Musa katakan, jangan sekali-kali engkau menambah dan mengurangi apa yang aku ajarkan kepadamu bangsa Israel. Jadi Yesua juga adalah bangsa Israel. Percaya kepada Yesua tidak mungkin akan mengurangi ajaran Musa ini. Oke. Musa mengatakan begini di dalam Ulangan 13 bahwa jika seorang nabi atau pemimpin muncul di antara kamu bangsa Israel dan dia membuat mujizat dan mujizat itu terjadi, dan dia mengajak kamu untuk menyembah Allah yang lain, jangan kamu percaya kepadanya. Anda baca lagi ya, Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Jadi jika seorang nabi datang dan membuat mujizat itu terjadi dan mengajak engkau menyembah Allah yang lain, jangan kamu percaya. Oke. Jadi orang Israel, orang Yahudi ini memegang teguh Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun Yesua itu datang dan membuat mujizat dan mujizat itu terjadi dan Yesua mengajak menyembah Allah yang lain, jangan kamu percaya. Bahkan Musa katakan dia harus mati. Jadi yang saya mau katakan begini, karena Yesua percaya ajarannya Musa, maka Yesua tidak pernah mengatakan untuk menyembah dia. Karena Yesua sendiri adalah penyembah Allah Bapa Yahweh. Tidak mungkin menyuruh bangsa Israel untuk menyembah dirinya saat Yesua diutus datang ke bumi. Ataupun dia sudah kembali kepada Allah Bapanya di sorga. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesua katakan, engkau menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami, Yesua katakan, dirinya sendiri dan para muridnya menyembah yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesua adalah penyembah Allah Bapa Yahweh. Yesua tidak pernah menyuruh menyembah dirinya, melawan ajaran Musa ini. Oke, karena Yesua percaya sepenuhnya ajaran Musa. Kita bisa lihat juga Yesua bukan pribadi Allah Bapa. Itu Anda bisa baca di Yohanes 4 ayat Yohanes 5 ayat 26. Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri dan punya kehidupan di dalam dirinya sendiri, diberikan anak, memiliki hidup dalam kehidupannya sendiri. Dan kalau Anda telusuri ayat Yohanes 5 ayat 26 ini dari ayat 19, ini Yesua bercerita tentang bagaimana dia belajar dari Allah Bapanya di sorga. Jadi Yesua bukan Allah Bapa. Bahkan ketika Yesua akan kembali ke sorga, dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 28, jika kamu mengasihi aku akan pergi kepada Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Dan terbukti di sorga, di dalam Wahyu 3 ayat 21, Yesua katakan, barang siapa menang, mereka akan duduk bersamaku di tahtaku, seperti aku duduk bersama Bapakku di tahtaku. Jadi di sorga itu ada 2 tahta. Di dalam
Wahyu pasal 22 ayat 1. Ada takhta anak domba, ada takhta Allah Bapa. Bahkan ketika Yesua akan datang kembali, Yesua katakan dia akan datang di dalam kemuliaan Allah Bapanya. Jika Yesua ada Allah Bapa itu sendiri, makanya Yesua seharusnya mengatakan bahwa dia akan datang di dalam kemuliaannya sendiri. Tetapi Yesua katakan dia akan datang dalam kemuliaan Allah Bapanya. Oke? Jadi Yesua dari sorga tidak pernah menyangkal eksistensi keberadaan Allah Bapanya. Di bumi juga tidak. Bahkan di sorga tidak. Bahkan akan datang kembali tidak pernah menyangkal Allah Bapanya. Artinya Yesua bukan anak durhaka. Tetapi ada banyak para pengikut mengaku pengikut Yesua, tetapi mereka menyangkal Allah Bapa, eksistensi keberadaan Allah Bapanya Yesua. Dan mereka itu saya katakan manusia durhaka. Ya, manusia durhaka. Jadi saudaraku, demikian orang Yahudi menolak jika Yesua mengatakan dia itu adalah Allah Bapa. Orang Yahudi menolak jika mengatakan Yesua adalah Tuhan langit dan bumi yang harus disembah. Karena di dalam Lukas 10 ayat 21 Yesua katakan dia bersyukur kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesua bukan Tuhan langit dan bumi. Oke, ada banyak video-video saya yang saya buat di channel YouTube saya, di akun saya yang bernama Daniel Ben Abraham di YouTube. Anda bisa nonton. Ada banyak, bisa membuka wawasan kerohanian Anda. Di dalam akun saya juga Daniel Ben Abraham dan di akun Daniel Alexander Taliwongso ini ada banyak. Saya membuat video-video yang bisa membuka wawasan kerohanian Anda. Sehingga Anda jangan setia di dalam kekeliruan untuk menyambut keselamatan Anda. Semoga terinspirasi. Salam.